Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, tim Mukhwi Sera-Sera, saya Sania Talia Hermawati dari SMA Negeri 2 Trenggalek sebagai tim pro. Saya Yovin Aswantio sebagai pembicara kedua tim proposisi dari Pangkalan SMA Negeri 2 Trenggalek. Dan saya Esta Ibnataya selaku pembicara ketiga dari tim pro asal SMA Negeri 2 Trenggalek. Saya akan memulai berargumen dalam 3, 2, 1. Baik, di masih telah disebutkan bahwasanya Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Sebelum masuk ke dalam argumen saya, izinkan saya untuk menjelaskan definisi terlebih dahulu. Yang pertama, telah disebutkan inisiatif atau tindakan swasta tanpa melibatkan peran pemerintah lebih baik dalam segi aksesibilitas seperti pelayanan, pemberian akses yang lebih baik dan fasilitas mulut lainnya, fasilitas kesehatan mulut lainnya. Lalu status quo ataupun yang sedang terjadi saat ini sekarang bisa kita lihat atau aksesibilitas dalam kesehatan mulut yang diberikan pemerintah kurang memadai, seperti pelayanannya yang kurang memuaskan, kurangnya teknologi atau kurang perkembangannya inovasi seperti aplikasi pelayanan lebih memadai, seperti konsultasi yang bisa mengakses 24 jam per 7. Selanjutnya, permasalahan yang kita alami di sini yaitu pemerintah kurang maksimal dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut. Tujuan tim kami adalah untuk membuktikan bahwasannya inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Nah, mekanisme yang kami gunakan untuk mendukung tujuan tersebut ialah aksesibilitas kesehatan berarti bermaksudkan tercapainya kemudahan pelayanan dengan didorong oleh faktor-faktor aksesibilitas atau kenyamanan itu tadi. Maka hal tersebut hanya dapat diwujudkan dengan pemerataan pembangunan kesehatan lebih mudah, lalu mampu menjawab dan memadukan pelayanan kesehatan dengan akses tuntutan singularitas teknologi di bidang kesehatan mulut, serta rekod keberhasilan yang mampu menyelesaikan masalah kesehatan mulut. Oleh karena itu, izinkan saya untuk masuk ke dalam argumentasi saya. Yang pertama, alasan kami dapat menjustifikasi mosi ini ialah dalam aksesibilitas ide atau inovasi dari swasta lebih banyak dibandingkan dari pemerintah. Bisa kita lihat sekarang ini dari maraknya berbagai akses kesehatan seperti rumah sakit, fasilitas, dan lain-lain, baik dari pemerintah atau swasta sudah menunjukkan beberapa ketimpangan. Swasta sudah menunjukkan pelayanan aksesibilitas yang bahkan pemerintah belum bisa menandinginya. Contohnya, kembali di mosi juga disebutkan kesehatan mulut alias secara spesifik yang pastinya seperti yang kita tahu kesehatan mulut dalam fasilitas dan skill lebih didominasi swasta karena swasta dibuat dan dirancang dengan seseorang yang pastinya mampu dan memiliki banyak relasi atau kerjasama sehingga lebih bisa menjangkau berbagai pengalaman. Selain itu, dalam swasta pastinya juga memerlukan berbagai tes ataupun pengalaman bagaimana profesionalnya seorang dokter kesehatan mulut tersebut. Sehingga dalam swasta itu kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dibanding pelayanan yang lebih baik dan dapat dirasakan dampaknya oleh berbagai masyarakat. Lalu selanjutnya contoh yang dapat saya berikan yaitu contohnya seperti dari akses konsultasi, kebanyakan swasta sudah mengembangkan teknologi berupa aplikasi seperti aplikasi Silverman Hospital yang dapat membuat kita lebih bisa menjangkau komunikasi sewaktu-waktu dengan lebih baik dan bisa membuat jadwal janji temu dengan dokter tersebut secara efektif. Lalu juga contoh lainnya, apakah pemerintah sudah menerapkan berbagai teknologi maju seperti implan gigi maupun implan gigi dalam hal komunikasi tadi, lalu juga bioprinting.
Dan tadi saya juga sudah menjelaskan bagian dana itu swasta itu mengambil dana langsung pribadi tanpa mengambil banyak pemerintah. Karena itu mereka juga memiliki kerjasama yang lebih mudah, lalu meminimkan hal untuk keterhalangan dana dan pertimbangan pembangunan fasilitas dan relasi yang dimiliki sudah cukup banyak. Oleh karena itu saya bangga menjadi Timpro. Baik, untuk selanjutnya, debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Saya Yumna Santo sebagai pembicara kedua dari tim proposisi. Mengapa tersebut dapat dijustifikasikan? Dapat didukungnya beberapa alasan. Karena menurut tim kami, inisiatif swasta sangat jauh lebih baik daripada aktivitas kesehatan mulut kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri. Inisiatif swasta dapat jauh lebih berkembang dengan cepat tanpa adanya campur tangan pemerintah, yang justru biasanya akan menghambat jalannya jalannya inovasi itu sendiri, seperti kekurangan dana, susahnya atas izin, terus juga untuk pembahasannya akan saya jelaskan di PowerPoint saya. Tapi sebelum masuk ke PowerPoint saya ingin menjelaskan atau membenarkan perkataan pembicara tim saya, set 1 saya tadi, bahwasanya aplikasi Seluam Hospital pada saat ini adalah sebuah aplikasi yang dapat diakses oleh semua kalangan, bahkan dari masyarakat dari manapun itu bisa mengakses, dan itu bisa membuat janji temu kepada dokter-dokter spesialis yang ada di seluruh rumah sakit Seluam itu sendiri yang sudah tersebar di berbagai kota-kota yang ada di Indonesia. Untuk argumen saya yang pertama adalah dengan adanya inisiatif swasta akan dapat membuat teknologi atau inovasi cepat berkembang. Pernahkah Dewan Juri mendengar banyak proyek tentang kesehatan mulut yang tidak bisa berjalan, tidak sesuai mestinya? Bahkan masih banyak yang gagal dengan berbagai ulasan seperti susahnya dalam pencairan dana, susahnya dalam mengurus izin untuk inovasi tersebut. Untuk contoh, saya misalkan jika swasta sudah bisa melakukan inovasi seperti bioprinting gigi, tetapi pada rumah sakit daerah masih belum menjalankan bioprinting gigi, masih terkendala oleh adanya biaya karena mahalnya untuk alat-alat untuk bioprinting gigi tersebut. Untuk yang kedua adalah pekerja kesehatan gigi rata-rata lebih senang bekerja di rumah sakit swasta daripada di rumah sakit pemerintah. Rata-rata semua lulusan mahasiswa baru dokter gigi atau jajarannya karena didukungnya berbagai alasan utamanya, seperti swasta rata-rata gajinya lebih besar daripada di rumah sakit pemerintah. Selain karena rata-rata gaji lebih besar, gaji di rumah sakit swasta juga dalam teknologi kesehatan biasanya juga lebih baik di rumah sakit swasta daripada di rumah sakit pemerintah. Dan dikarenakan banyaknya tenaga kesehatan yang masuk kepada rumah sakit swasta, maka masyarakat luas akan berpikir, berarti yang bekerja di rumah sakit daerah itu sisaan atau buangan dari rumah sakit pemerintah ya? Maksudnya dari rumah sakit swasta ya. Dengan pemikiran masyarakat yang seperti itu akan membuat rumah sakit swasta akan selalu berinovasi atau inisiatif untuk mengembangkan pelayanan teknologi dan lain sebagainya. Untuk argumen saya yang ketiga adalah tanpa adanya inisiatif rumah sakit swasta akan membuat pelayanan yang lebih baik. Kita sering tahu bahwasanya di berbagai platform sosial media banyak orang-orang atau masyarakat yang mengeluh tentang pelayanan yang ada di rumah sakit pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, pasti Anda sering mendengar dengan adanya BPJS Kesehatan akan membuat pelayanan akan lebih lama. Apa Dewan Juri tidak pernah dengar banyaknya keluhan yang ada keluhan rumah sakit daerah terhadap perawat yang judes, pelayanan yang lama, kamar inap tidak layak huni dan lain sebagainya. Terus untuk dibandingkan dengan rumah sakit swasta yang tidak tercover di BPJS, berarti jauh lebih baik mulai dari segi pelayanan, alat-alat yang canggih, tempat yang layak, perawat dan jajarannya ramah-ramah. Untuk contoh, saya pernah melihat secara langsung di rumah sakit daerah tempat saya tinggal. Ada seorang perempuan yang habis dari kecelakaan dan rahangnya patah sampai berdarah banyak sekali di rumah. Tetapi karena ia memakai BPJS dan sang orang tua, si pengurus BPJS itu sendiri, sampai orang tua itu murka karena anaknya tidak cepat untuk ditangani dan sempat berkata, lepas saja BPJS itu, saya ingin anak saya cepat ditangani. Apa Dewan Juri pernah berpikir dengan kata-kata itu sangat menyayangkan adanya pelayanan yang ada dalam rumah sakit pemerintah. Bahkan di situ sang administrasi rumah sakit malah berbicara, maaf ya tidak bisa, BPJS sudah kami urus atau proses. Dengan adanya contoh tersebut pastinya lebih mudah dalam pelayanan rumah sakit swasta daripada dari awal yang sudah menolak adanya BPJS untuk mengcover biaya asuransi.
untuk yang afirmasi yang keempat adalah inisiatif swasta lebih realistis dengan keadaan Indonesia saat ini. Sangat banyak rumah sakit swasta yang ada di Indonesia saat ini. Banyak sekali rumah sakit swasta yang lebih maju dalam bidang kesehatan gigi dan mulut daripada rumah sakit pemerintah. Untuk contoh saja, dokter gigi spesialis orto tidak ada, bahkan jarang ada di rumah sakit pemerintah. Tetapi ada banyak sekali di rumah sakit swasta. Dengan adanya tersebut, para masyarakat yang ingin memasang behel dapat langsung mengunjungi langsung ke memasang behel di rumah sakit swasta daripada ke tempat praktek dokter gigi itu sendiri. Rata-rata penyiapan dokter spesialis berasal dari inisiatif rumah sakit swasta itu sendiri. Bahkan sebenarnya banyak rumah sakit pemerintah yang ingin menambah dokter spesialis, tetapi karena adanya kapasitas maksimum dalam tim spesialis, jadi tidak bisa sangat berbanding terbalik dengan rumah sakit swasta. Dengan didukungnya alasan tersebut, saya dapat mengatakan inisiatif swasta jauh lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas daripada pemerintah. Oleh karena itu, saya sangat bangga menjadi tim proposisi dan Dewan Juri layak memenangkan kami sebagai tim proposisi. Terima kasih. Dewan Juri, saya adalah pembicara ketiga dari tim pro. Yang pertama, saya ingin menekankan kembali, bukankah kita coba bayangkan saja kesetaraan ketimpangan aksesibilitas saat ini lebih banyak karena keribatan dan keketatan aksesibilitas yang diberikan oleh pemerintah, dan ini adalah sebuah fakta. Maka dari itu, dari mosi, Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Yang perlu kita tekankan bersama di sini adalah sebuah manfaat dari inisiatif akan mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut. Kita sudah memberikan banyak fakta sekali bahwasanya dari pembicara 1 dan pembicara 2 dengan memberikan fakta dan argumennya dengan contohnya sudah mengatakan bahwasanya status quo atau yang terjadi pada saat ini itu ternyata di lapangannya banyak sekali loh rumah sakit daerah atau rumah sakit pemerintah atau bahkan inisiatif dari pemerintah itu sendiri yang membuat kebijakan itu malah membuat hal ini itu adalah sebuah sistem yang meribetkan atau sistem yang lebih mengetatkan sehingga pelayanan utama atau tujuan utama dari aksesibilitas ini itu tidak tercapai Dewan Juri. Maka dari itu, kami memberikan respon yang pertama, swasta memberikan akses kemudahan tanpa syarat seperti pemerintah. Di sini kami mengiyakan dan amat sangat tegas mempercayai mosi ini. Mosi ini adalah sebuah mosi perbandingan yang dimana dari dua perbandingan ini menekankan memiliki siapakah dari kedua perbandingan antara inisiatif swasta atau inisiatif pemerintah yang benar-benar memberikan dampak nyata di lapangannya untuk mewujudkan aksesibilitas kesehatan. Maka dari fakta-fakta yang pertama yang sudah disebutkan oleh pembicara 1 dan pembicara kami menang Dewan Juri. Lalu efek yang terjadi lebih baik, maksud kami efek dari inisiatif mereka itu mana sih yang lebih responsibel dan juga lebih dinamis sesuai dengan perkembangan zamannya mengenai inovasi dan pelayanan. Maka dari itu kami punya yang kedua, inovasi dan pelayanan canggih karena jejaring swasta yang lebih luas. Kami sangat mengiyakan, kami sangat mengiyakan bahwasanya inovasi atau pelayanan lebih canggih dan sebuah teknologi atau sesuatu yang lebih spesifik apalagi tentang aksesibilitas kesehatan mulut ini tuh lebih banyak dimiliki oleh swasta. Mengapa begitu? Karena sudah disebutkan oleh alasan kami, sudah disebutkan alasannya oleh pembicara kedua kami, yaitu jejaring swasta yang lebih luas. Begini, pemerintah itu bisa kami berkali mengiyakan bahwasanya pemerintah bisa berdiplomasi atau berjejaring dengan banyak negara. Namun sayangnya kembali lagi pada sistem yang terjadi di sebuah negara. Sebuah negara tidak bisa bertindak semuanya sendiri sehingga itu bisa memperlambat tingkat pengembangan dari inovasi yang sudah dilakukan. Ini juga sudah disebutkan contohnya oleh pembicara pertama dan pembicara kedua kami. Maka kami menang Dewan Juri. Lalu selanjutnya kita berbicara mengenai siapa yang akan dipilih masyarakat, siapakah yang akan dipercaya oleh masyarakat. Begini Dewan Juri, kita boleh mengatakan ini lebih baik, ini lebih buruk, tapi masyarakat yang berbicara, masyarakat yang menentukan manakah aksesibilitas kesehatan mulut yang lebih baik antara dari swasta atau dari pemerintah. Maka ya, faktanya kita menang Dewan Juri. Mengapa kami bisa bicara seperti itu? Karena dari rumah sakit swasta ini tadi, seperti yang saya katakan, memiliki inovasi atau pelayanan canggih, tidak seperti pemerintah yang pelayanan itu terkesan lebih lemah dan lebih lama. Maka dari itu kepercayaan masyarakat seperti orang-orang yang ingin apalagi kesehatan mulutnya itu tuh lebih spesifik, mereka lebih spesifik ingin melakukan
kesehatan tersebut maksud kami di inisiatif swasta atau di ranah swasta. Karena ya kembali pada itu tadi bahwasanya dari pemerintah itu sendiri tidak memberikan akses pelayanan yang lebih kuat dan lebih spesifik. Maka dari itu antara perbandingan dan antara pelayanan, antara inovasi dan antara titik perdebatan manakah yang lebih baik, kami menang Dewan Juri. Terima kasih.